Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan solehah? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita belajar, seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikan aku kemampuan untuk memahaminya. Amin. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, perkenalkan nama Bapak Rizky Anwari. Kembali lagi kita akan mempelajari pendidikan agama Islam. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, kalian dapat mengetahui kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam, dan yang kedua, kalian dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam. Anak-anakku yang solih dan solihah, Nabi Yunus bin Matta diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa di wilayah Mosul, Irak. Penduduk kampung Ninawa berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah berhala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihi salam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seruan Nabi Yunus alaihi salam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ditolak oleh penduduk Ninawa. Mereka tetap menyembah berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihi salam, mengolok-olok, menghinanya. Setelah lama menghadapi mereka, Nabi Yunus alaihi salam pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi keimanan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihi salam untuk membimbing kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu akan menurunkan azab kepada umat Nabi Yunus alaihi salam setelah 3 hari berlalu, dan Nabi Yunus pun pergi meninggalkan mereka. Kaum Nabi Yunus alaihi salam telah mengetahui azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Mereka melihat Nabi Yunus alaihi salam telah pergi meninggalkannya. Dengan demikian, mereka yakin azab akan turun. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyesali sikap mereka selama ini. Ketika itu, mereka berdoa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar azab itu diangkat dari mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan azab itu dari mereka karena kesungguhan doanya. Nabi Yunus alaihi salam tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkannya. Nabi Yunus alaihi salam pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Nabi Yunus berada di atas kapal, ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Melihat keadaan demikian, nahkoda kapal pun meminta barang-barang yang berat dilempar ke laut untuk meringankan beban. Setelah barang-barang berat dilempar ke laut, ternyata kapal itu tetap saja oleng dan hampir tenggelam. Para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Mereka melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihi salam. Akan tetapi mereka tidak mau jika harus Nabi Yunus alaihi salam terjun ke laut. Maka undian itu pun diulangi lagi dan ternyata jatuh kepada Nabi Yunus lagi, hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya tetap sama. Maka Nabi Yunus alaihi salam bangkit dan melepas bajunya, kemudian melemparkan dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Nabi Yunus alaihi salam melompat dari kapal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan ikan yang besar yang langsung menelan Nabi Yunus alaihi salam dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Nabi Yunus alaihi salam pun
tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Dalam riwayat dikisahkan bahwa Nabi Yunus alaihi salam berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Doa Nabi Yunus alaihi salam ketika berada di perut ikan. Mari anak-anakku yang soleh dan solehah bisa ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang artinya, tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku dari golongan orang yang zalim. Surah Al-Anbiya ayat 87. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Yunus alaihi salam dari perut ikan, Nabi Yunus alaihi salam pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yunus alaihi salam untuk kembali ke kampungnya untuk menemui kaumnya, dan kaumnya menyambut Nabi Yunus alaihi salam dengan penuh kerinduan dan kebahagiaan. Selanjutnya Nabi Yunus alaihi salam dan kaumnya hidup aman tentram menjadi hamba Allah yang beriman. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah tadi kita mendengarkan kisah keteladanan Nabi Yunus alaihi salam, maka ada hikmah yang harus kita petik, di antaranya dalam surah As-Saffat ayat 143 sampai 144. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula annahu kana minal musabbihin. Maka sekiranya Nabi Yunus tidak termasuk orang-orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Ya, bagaimana anak-anakku? Paham dengan pembelajaran hari ini? Oke, agar lebih paham, kita kerjakan soal berikut ya. Soal yang pertama, mengapa Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan kaumnya sebelum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Soal yang kedua, apa yang terjadi ketika Nabi Yunus alaihi salam menumpang kapal? Dan soal yang ketiga, doa apa yang Nabi Yunus panjatkan saat berada di dalam perut ikan? Baik anak-anakku yang soleh dan solihah, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Baik anak-anak pintar, anak-anak hebat, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kifaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.